Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, aksi penyanyi dangdut trio Serigala di Pendopo Kabupaten Pati viral dan menuai kecaman. Atas penampilannya dinilai warganet tidak pantas tersebut. Bupati Pati pun meminta maaf. Inilah aksi panggung 3 penyanyi dangdut trio Serigala di Pati yang beredar viral dan dianggap tidak pantas oleh netizen. Ketiga penyanyi dangdut itu menghibur tamu undangan saat acara penandatanganan Koperasi Merah Putih dan MOU Hari Jadi Pati di Pendopo Pati, Jawa Tengah. Selain bergoyang di atas panggung, salah satu personil juga turun menghampiri penonton yang membuat penonton semakin riuh. Usai video beredar luas, aksi yang dilakukan trio Serigala ini mendapat kecaman warga karena dianggap tidak pantas ditampilkan saat acara formal yang dihadiri para pejabat. Bupati Pati pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Sudewo menyebut aksi itu merupakan spontanitas dari penyanyi yang bersangkutan. Bagi masyarakat kurang bagus lah, karena dari jogetannya kan ya nggak bagus kalau harus ditampilkan di forum seperti itu. Ya semoga nanti kedepannya para panitia lebih selektif buat kalau ada hiburan yang ada di lingkungan pemerintahan seperti itu. Ya, minta maaf atas atraksi yang dilakukan oleh 3 serigala di Pendopo Kabupaten beberapa hari yang lalu. Atraksi tersebut spontan, saya pun terkejut munculnya tampilnya atraksi semacam itu. Memang itu tidak layak untuk dilakukan di Pendopo Kabupaten. Itu mestinya pasnya dilakukan di luar Pendopo Kabupaten. Bupati Pati berterima kasih kepada masyarakat yang telah mengingatkannya agar peristiwa seperti ini tidak terulang. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengecam aksi Casmari, Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon yang bagi-bagi uang atau nyawer di klub malam. Selain mempertanyakan sumber uang yang digunakan, Deddy Mulyadi juga meminta Inspektorat segera memeriksa Casmari. Inilah aksi Casmari Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon saat menyawerkan uang di sebuah klub malam di kawasan Kedawung. Sambil asik berjoget, Casmari terlihat mengeluarkan sejumlah uang dari dalam dompet, kemudian dilemparkan ke arah pengunjung. Dalam sekejap, video ini pun viral di media sosial. Warganet menilai aksi Casmari bagi-bagi uang di klub malam tidaklah pantas. Warganet juga mempertanyakan sumber dana yang ia gunakan. Casmari justru menanggapinya dengan santai. Ia mengaku tidak mau ambil pusing. Menurutnya, ia sudah terbiasa bagi-bagi uang alias nyawer saat mengunjungi tempat hiburan malam. Masyarakat juga tahu saya dari dulu tuh ya seperti ini. Cuman ya saya juga kan nggak di masyarakat umum. Ya. Karena itu juga sesekali, nggak setiap hari. Saya juga masyarakat ya kondusif. Karena tahu dari saya sebelum jadi kubu. Saya belum jadi kubu ya memang saya pernah habis sampai 15 juta di organ. Namun di situ baru 1 juta 2 juta lah paling. Dan saya juga usaha sendiri. Saya belum jadi kubu juga mobilnya 3, rumahnya udah banyak, usahanya ada. Ya itu sih orang yang nggak seneng aja. Pasca videonya viral, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat suara. Pejabat yang akrab sapa KDM itu menegaskan aksi Casmari tidak memberikan contoh yang baik dan melanggar kode etik. Menurut KDM, sebagai kepala desa, Casmari seharusnya menjaga etika dan perilaku. KDM juga meminta Inspektorat untuk segera memeriksa Casmari untuk menyelidiki sumber dana yang digunakan. Ada kuwu di Cirebon nyawer di diskotik katanya. Kalau diskotik di sisi kota Saeutik mungkin ya menimbulkan kehebohan. Dan menurut saya sih memang sebaiknya tidak dilakukan. Dan saya sudah meminta kepada Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama dari sisi etik, yang kedua dari sisi penggunaan uangnya, uang yang dipakai nyawernya uang apa coba. Dan kalau Inspektorat dan
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melakukan itu, maka kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa di Cirebon. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memanggil Casmari untuk diminta keterangan. Pemerintah akan menyiapkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku jika yang bersangkutan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, setelah Barreskrim Polri menyebut bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli, pihak Rismon Sianipar CS belum puas. Rismon menelusuri wilayah Kabupaten Sleman untuk menemui Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing akademik Joko Widodo. Mau tampil Pak? Enggak ya, dipandu ternyata ini, ya tapi nggak tahu diterima nggak kita ya. Setelah Barreskrim Polri menyebut bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli, pihak Rismon Sianipar CS belum puas. Rismon Sianipar nekat mendatangi rumah Kasmujo di Pogung Kidul, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, meski hal tersebut melanggar aturan. Bahkan Rismon merekam aktivitas perjalanannya dan mengunggahnya di YouTube channel miliknya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Sementara di dalam video terlihat Kasmujo enggan menemui Rismon CS dan hanya menyapa dari balik pintu rumahnya. Iya Pak, bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Rismon Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Enggak bisa. Tidak Di dalam video, Kasmujo menyebut bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing skripsi dan akademik Joko Widodo. Kan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Sudah bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar Pak. Maaf. Pak Kasmujo ada di dalam, sempat saya wawancarai. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendesak Polda Metro Jaya segera menaikkan status kasus tudingan ijazah palsu milik Jokowi ke tahap penyidikan. Kuasa hukum juga meminta semua pihak menghentikan fitnah dan pencemaran nama baik kepada kliennya. Kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, tadi diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir ini semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis, karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Di antaranya sebagai seorang peneliti melemparkan kalimat-kalimat ingin mengasingkan Pak Jokowi, ingin menusukambangkan Pak Jokowi agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat lainnya. Itu videonya semua kami pegang. Ada lagi mengklaim diri sebagai peneliti, lalu mulai mempersoalkan di luar topik sosial media Pak Wapres, sampai ingin ikut bergabung memaksulkan. Sehingga apa yang kami duga-duga yang lalu akhirnya terbukti. Ibarat pepatah, secepat apapun kebohongan berlari, waktu yang akan menentukan kebenaran akan terkuat. Dan sekarang itu semua semakin terbukti ya, dan kita saksikan bersama. Karena kita melihat kondisinya sudah seperti ini, jadi apa yang dilakukan mereka ini bukan untuk mencari kebenaran. Apa yang disebut dengan kegiatan akademis juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan kita melihat ini sudah mulai